Yuk ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang saya hormati kepada dosen wirausahaan, yakni Ibu Maria. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari TRM 6C Pagi, yakni dengan PPL TRM 611 dari tim B, dengan judul proyek video K3 Teknik Informatika. Saya Khaidur Fadil Rosman, dan ada rekan saya Muhammad Arifin Ilham Daeng, ada Felicia Salim, dan Austin. Baiklah, pertama kami akan membahas tentang rencana proposal bisnis kami. Kenapa kami mengambil namanya itu yaitu AMSTU. Kepanjangannya itu Anak Mama Studio. Kenapa kami mengambil nama tersebut? Karena nama tersebut menyimpan perpaduan antara nilai emosional yang sangat profesionalistis dan di dunia kreatif. Nama ini juga sering memberikan yang terbaik untuk membanggakan ibunya. AMSTU ini memperlakukan setiap proyek kepada klien bukan hanya sekedar transaksi bisnis, melainkan sebagai sebuah karya yang digarap dengan dedikasi, dengan penuh ketulusan dan standar kualitas yang tinggi, seolah-olah membanggakan orang yang paling berarti gitu. Dari kata anak mama ini, kata lainnya itu berupa ibu. Nah, seorang ibu ini simbol rahim, tempat kehidupan yang bermula. Dalam studio ini kami bertindak sebagai tempat inkubasi ide kreatif, yaitu gagasan yang mentah yang dari klien itu kami eksplorasi hingga melahirkan sebuah produk produk akhir yang matang, yang sangat bisa siap bersaing di pasar. Amstu ini menawarkan pengalaman kolaborasi yang sangat birokrasi. Kami memposisikan klien ini sebagai mitra dekat, dimulai dari proses briefingnya dan diskusi mengalir secara transparan, sehingga bisa menghasilkan solusi kreatif yang benar-benar akurat sesuai dengan kebutuhan klien ini. Dalam budaya universal, Amstu ini bisa kunci utama dari sebuah kesuksesan dan keberlanjutan. Kami mengambil nama Amstu ini mungkin terlihat sebagai nama yang modern, taktis, dan terlalu industrial kali. Yang padahal kalau namanya kepanjangannya itu ialah Anak Mamah Studio. Nah, ini sangat berbanding terbalik dengan nama Amstu ini. Amstu ini dikenal sebagai kayak modern, namun kepanjangannya ini terlihat sangat friendly, ramah. Nah, dari nama ini kami bisa menjadi pengingat bagi tim kami untuk selalu menjaga integritas dan etika kerja yang baik. Selanjutnya, kami mengambil tagline atau slogan itu yaitu dengan nama Crafting Visual with Care. Kenapa kami eh, mengutip tagline tersebut? Karena ini membuat filosofinya itu membuat karya visual itu dengan penuh perhatian atau merancang visual dengan hati-hati dan seksama. Ini bisa digunakan dalam dunia desain dan konten kreatif untuk menggambarkan proses pembuatan yang tidak sekedar asal jadi saja, melainkan dikerjakan dengan dedikasi yang dengan ketelitian yang tinggi, seperti contohnya pada elemen grafis. Itu kami mempertimbangkan secara matang agar sesuai dengan keinginan kliennya. Lalu untuk ringkasan bisnis kami ini, yaitu Studio Kreatif Amstu ini bisa hadir sebagai studio kreatif yang berfokus kepada penyediaan visual dan multimedia yang sangat luas. Amstu ini bergerak di sektor industri kreatif. Lalu kami menawarkan layanan integritas yang cukup dalam pembuatan identitas merek atau perancangan antarmuka, UI UX contohnya, hingga memproduksi audio visual yang sangat menarik seperti contohnya motion graphic, video editing, dan lain-lain. Kami juga mengusung filosofi kerja yang hangat, yang kolaboratif, bisa diandalkan layaknya sebagai keluarga. Tujuan kami itu menjembatani kesenjangan antara nilai inti sebagai sebuah merek
dengan cara yang dikomunikasikan itu secara visual kepada audiens di era digital ini dengan sangat mudah dipahami. Target pasar utama kami yaitu mencakup pelaku UMKM, institusi pendidikan, perusahaan perintis atau startup, hingga brand lokal yang ada di Batam. Produk atau jasa yang kami tawarkan itu yaitu berupa motion graphic, audio visual, brand identitas, dan lainnya. Untuk profil bisnisnya itu bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terus tadi kita membahas mengenai gambaran umum bisnis. Sekarang mari kita bedah ke bab 3, yaitu profil dan deskripsi usaha dari Ampu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi dan kesiapan tim kami dalam mengeksekusi bisnis ini. Pertama, mari kita lihat latar belakang. Eh, Kami menangkap adanya kebutuhan krusial terkait digitalisasi visual dan strategi komunikasi konten bagi para pelaku usaha saat ini. Banyak bisnis yang punya produk bagus, tapi kesulitan menyampaikannya lewat visual yang memikat. Disinilah Amstu masuk sebagai solusi. Dari latar belakang tersebut, kami memiliki tujuan jangka panjang. Kami ingin melakukan scale up layanan secara komprehensif hingga Amstu bisa menjadi pionir kampanye kreatif yang memberikan dampak sosial positif. Jadi, target kami bukan cuma sekedar membuat konten, tapi menciptakan impact nyata. Nah, untuk mewujudkan target besar itu, bagaimana dengan kesiapan kami? Struktur organisasi dan tim kami sudah dirancang sangat spesifik berdasarkan skill set masing-masing. Kami memiliki project manager untuk manajemen timeline dan klien, UI UX designer untuk kebutuhan platform digital, motion graphic, motion graphic designer dan video editor untuk aset visual dinamis, serta didukung oleh audio dan sound designer beserta graphic designer. Kolaborasi ini yang membuat kami menghadirkan layanan one-stop service yang efisien. Terakhir dari sesi legalitas dan perizinan usaha, saat ini AMSTU berjalan sebagai usaha kelompok yang berbasis jarak jauh atau remote working. Pilihan model operasionalis sengaja kami ambil untuk menjaga fleksibilitas dan efisiensi biaya yang optimal di tahap awal. Berikut, sekarang kita lanjut ke bab 4 yaitu analisis pasar. Di bagian ini, kami memaparkan bagaimana AMSTU memetakan persaingan, menentukan posisi, serta membaca peluang pasar yang ada saat ini. Pertama, analisis kompetitor. Kami membagi pesaing ke dalam beberapa skala, ada Infinite Learning, skala Enterprise, lalu Exaon Studio untuk kompetitor komersial yang memiliki studio fisik, serta para freelancer independen. Perbedaan itu kami tuangkan dalam positioning Apstu. Kami memosisikan diri sebagai studio kreatif andalan lokal yang ahli meracik visual, antarmuka, interaktif, dan tata suara dengan pendekatan yang hangat. Kami menggabung ketiga elemen multimedia tersebut agar kalian tidak perlu mencari vendor terpisah. Selanjutnya, siapa target segmen pasar kami? Fokus utama AMSTU adalah UMKM dan pengembang aplikasi lokal di Kota Batam yang sedang bertransisi ke ranah digital. Mengapa kelompok ini? Hal ini diperkuat oleh poin keempat, yaitu riset trade. Kami melihat kebutuhan konten video promosi naik drastis dan desain UI UX yang interaktif serta user-friendly kini makin krusial bagi aplikasi atau web pelaku usaha agar bisa bertahan di pasar. Terakhir, melihat kondisi lapangan, demand pasar atau permintaan pasar saat ini tergolong sangat tinggi. Banyak UMKM, startup, dan organisasi lokal di Batam yang mulai bermigrasi ke ranah online. Dan mereka semua membutuhkan sentuhan digitalisasi visual profesional yang AMSTU tawarkan. Setelah memahami bagaimana posisi pasar kami, mari kita lihat bagaimana kekuatan internal dan tantangan eksternal kami yang dirangkum dalam analisis SWOT pada slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh,
Selanjutnya, mari kita bedah analisis SWOT dari Amstu untuk melihat bagaimana posisi kami di industri kreatif saat ini. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu. Di sisi kekuatan atau strength, keunggulan utama Amstu adalah layanan terintegrasi satu atap yang menggabungkan keahlian visual dan sound design secara terpadu. Selain itu, karena kami beroperasi secara remote working, biaya operasional kami sangat efisien. Kami juga selalu mengedepankan komunikasi yang hangat layaknya keluarga agar klien merasa nyaman. Namun, kami juga sadar akan kelemahan atau weakness kami. Saat ini Amstu belum memiliki studio fisik sendiri, kapasitas perangkat keras untuk rendering masih terbatas, dan juga sebagai studio baru, kesadaran merek kami di pasar masih berada di tahap awal perintisan. Sekarang kita lihat faktor eksternalnya. Untuk peluang atau opportunities, kami melihat ekosistem startup dan UMKM di Batam sedang tumbuh sangat pesat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran para pelaku bisnis akan pentingnya identitas visual yang profesional. Ini membuka peluang besar bagi kami untuk menjadi vendor outsource bagi kampus maupun instansi lokal. Terakhir, ada ancaman atau threats yang perlu diantisipasi. Kami menghadapi persaingan dari kompetitor besar serta gempuran harga miring dari freelancer independen. Selain itu, maraknya teknologi AI generatif instan yang gratis serta perubahan tren desain yang sangat dinamis menuntutin kami untuk terus adaptif. Next, akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bab 5, kami membahas strategi pemasaran yang akan diterapkan oleh Amstu. Kami menggunakan konsep marketing mix 7P yang meliputi produk, harga tempat, promosi, people, proses, dan physical evidence. Layanan kami menggunakan sistem kerja remote sehingga proses lebih efisien dengan penetapan harga berbasis nilai proyek atau value-based pricing yang tetap terjangkau bagi UMKM. Untuk strategi digital marketing, kami akan memanfaatkan media sosial seperti TikTok dengan konten behind the scenes sebanyak 2 kali seminggu, Instagram untuk pembagian portofolio 3 kali seminggu, serta Behance sebagai tempat penampilan hasil dan studi kasus proyek. Untuk melalui strategi tersebut, kami menargetkan dengan menyelesaikan sekitar 70 proyek dengan proyeksi omset sebesar 115 juta pada tahun pertama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk rencana keuangannya itu untuk modal awal kami dan sumber dana kami itu untuk biaya sewa itu dan peralatan kerja itu kami tidak menggunakan biaya berapapun, melainkan itu mungkin itu untuk biaya pribadi kami. Kami itu untuk biaya sewa dan peralatan kerja itu kami menggunakan secara karena rancangan ini kami membuat bekerja secara remote dengan peralatan yang menggunakan peralatan pribadi juga. Jadi kami tidak memerlukan biaya pada tim ini. Lalu selanjutnya untuk proyeksi pendapatan per 3 tahun itu di rancangan kami itu berupa 11.675.000 pada tahun pertama setelah harga proyek pertama. Untuk per 3 tahun ini bisa berupa biaya operasional dan pajak final. Ini merupakan hasil harga rata-rata dan harga total pendapatan kami sesuai dengan laba bersih kami. Untuk break even point-nya itu capaian kami pada bulan pertama itu dengan penjualan minimal 2 proyek per bulan dengan laporan laba atau ruginya per 1 tahunnya itu menghasilkan laba bersih 11.675.000. Dengan total kalau dikaliin itu bisa menghasil dengan total
dengan total per tahunnya itu bisa menghasilkan pendapatan yaitu sebanyak sebesar 65 juta. Ini masih rancangannya. Untuk cash flow forecast-nya itu arus kas ini kami memastikan selalu benar sejak bulan pertama karena minimnya biaya operasional berkat sistem kerja remote ini. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Terima kasih kepada dosen kewirausahaan yang telah membimbing kami sejauh ini. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.